شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari saya karena Allah, Jamaah Masjid Al-Bihar yang senantiasa tetap dalam rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita bersama. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik itu nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Tentunya nikmat itu bukan hanya untuk dikumpul-kumpul, bukan hanya untuk dihitung-hitung. Nanti kena kita ditegur kita oleh ayat alladzi jama'a malau wa addada. Itu orang-orang yang suka jama'a malan, ngumpul-ngumpul, wa addada, hitung-hitung, kumpul lagi, hitung lagi, kumpul lagi, hitung lagi, kumpul lagi, hitung lagi, mati. Nah ya, nikmat ini sehat, lapang waktu, bangun subuh di waktu fajar, segera berwudu, bersuci, kemudian menuju masjid. Enggak mudah itu, berat ya bagi siapa yang ada kemunafikannya, berat. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat munafik. Salah satu melihat orang yang munafik, lihatlah sholat subuh dan sholat isyanya, kan mudah. Diberi kita tolak ukur menilai, bukan memvonis, tapi menilai. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap hidupkanlah sunnah-sunnahnya, cintailah ia dengan cara mencintai para ulamanya sebagai pewaris nabinya. Ajaran Islam ini tentu yakin sekali kita, tidak ada agama yang lebih tinggi keyakinannya kecuali agama Islam. Dan agama Islam ini tinggi harkat dan martabatnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi derajatnya, harkat martabatnya, dan tidak ada yang melebihi, yang bisa menandingi ketinggian Islam. Yang terhormat BKM seluruh takmir Masjid Al-Bihar Korem 023 Kawah Samudra, seluruh jamaahnya, kemudian ada Pak Sekda hadir, Pak Junaidi dari Babin Kamtibmas, ada juga dari komandan kami dan seluruh personil TNI yang berhadir di masjid yang mulia ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baik, kajian kita tentang Syiratun Nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi lah ya. Masuk kita ke topik nasab. Tahu nasab? Keturunan. Nasab, kita bahas nasab, kelahiran dan penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr
bin Kinanah, di atasnya ada bin Murrah, di atasnya lagi bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Nadar atau Nadir, ya, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrik. Ada ustaz kalau menyamakan bin Mudrika gitu ya, bin Mudrik, bin Ilyas, bin Mudar, baru bin Nazar, jadi cepat tadi, baru bin Mu'iddu bin Adnan, sampai di situ saja ya, karena setelah itu beda pendapat. Kalau ustaz-ustaz kita menyampaikan sampai sekian ya, ada yang berbeda pendapat. Di Adnan yang jelas sekali nih. Siapa Adnan? Keturunan Ismail. Ismail anak siapa? Nabi Ibrahim. Berarti dari jalur Hajar. Istri Nabi Ibrahim berapa? Yang pertama siapa? Sarah. Yang kedua Sarah melahirkan Ishak. Nabi juga. Nabi. Hajar melahirkan Ismail. Apa doa Nabi Ibrahim dulu? Rabbi habli minas soleh. Singkat kan? Rabbi, Rabb, ya Tuhan, habli, anugerahkanlah kepadaku keturunan minas soleh. Berikan aku anak yang soleh. Bapak ibu pernah mendoakan anak kaya? Pernah? Kaya kalau anakku ini ya Allah, biar jangan pandang enteng orang nengok kami. Ada? Jujur saja lah. Hah? Pernah? Oh, pernah ya. Saya tidak menyalahkan. Pernah doakan anak jadi pejabat? Hah? Hah? Pernah ya? Luar biasa ya. Banyak-banyak berzikir ya Bapak Ibu ya. Mintanya kok dunia. Mana mau Bapak Ibu anak kaya tapi tidak soleh? Mau? Mau? Musibah dah. Anak kaya raya tapi tidak soleh, atau anak soleh tapi hidupnya tidak pala kaya. Yang mana mau? Yang mana mau? Alah, tidak dari hati itu. Dari hati. Dilatih dia, kok nggak dari hati, dilatih hati. Cara melatihnya banyak berzikir. Kok nggak berzikir nggak muncul itu. Iya, seremoni ibadah itu nanti. Omongan bapak ibu itu didengar Allah loh. Ya, wa huwas sami'ul basir. Dialah yang sami', yang maha mendengar ya. Basir, maha melihat. Apalagi yang tahu Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati kalian. Nah itu lihat. Mintanya Rabbi habli minas salihin. Saleh. Jadi kalau ada kita meminta, minta anak kaya, minta ini, nafsu itu. Nafsu. Tidak kolbunya. Nafsu. Ya. Kurang mengaji itu, kurang berzikir ya. Banyak-banyaklah menuntut ilmu. Dulu kalau ada majelis taklim dikejar orang berjalan kaki naik sepeda ontel. Sekarang sepeda motor NMAX, PCX, X-Max, apa lagi? Pakai X semua, Supra X. Dikejar orang pakai sepeda ontel malam, kadang jalan kaki. Sekarang ada. Bapak Ibu lihat, ghirah umat nih. Inilah. Kalau tahulah mereka kajian di Majal Bihar ini, begadang pun dia jadi, menunggu subuh. Yang penting habis kajian tidur. Selesai, ya kan? Kurang mengaji. Tapi kalau di Facebook dia jagonya, ya kan?
Kayak ustad, semi-semi ustad dia. Saya baca juga la ilaha illallah. Semi-semi ustad. Biasa itu. Supaya dibilang orang alim, ya. Nauzubillah, berkamuflase. Baik. Jadi keturunan Ismail ke bawah sana adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana ini menceritakannya? Simpel saja kan. Waktu dan tempat lahirnya. Ya. Waktu dan tempat lahirnya. Di mana? Mekah. Bukan di Madinah kan? Kan di Mekah. Waktunya beda pendapat para ulama ya. Paling kuat 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Dulu tanggal sudah ada, bulan sudah ada, tahunnya belum. Romawi sudah punya, kita belum. Jadi kalau terjadi banjir di Mekah, lahir anak disebut Amul Faydhan, tahun banjir. Kalau terjadi perang di mana-mana, lahir anak tahun Amul Fitan, tahun fitnah, keburukan, perang saja. Lahir Nabi, datang raja dari Yaman, namanya Abroha al-Ashram. Mau menghancurkan apa? Ka'bah. Ada suratnya, Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bishabil bil. Alam yaj'al qaidahum fi wa arsala alaihim. Diutus Allah tayran ababil, burung ababil, tarmihim, melempari mereka, bihijaratin, dengan batu, hijarah ya, min sijil, dari neraka. Kemudian faja'alahum, maka dijadikan Allah mereka ka'asfin ma'kul. Gajah itu bolong-bolong seperti daun-daun yang dimakan ulat, bolong-bolong badan gajah. Yang menghadang pertama kakek Nabi, karena juru kunci kota Makkah adalah Abdul Muthalib, juru kuncinya. Berarti dari dulu sudah ada tokoh kan, tokoh masyarakat itu sudah ada kan. Siapa dia? Abdul Muthalib. Keturunan ini dari Ibrahim, bersih dia ke bawah. Tidak ada Nabi itu di awalnya preman. Makanannya pasti dijaga oleh Allah, pergaulannya pun dijaga oleh Allah. Contoh Ustaz Hairil lah, nggak bisa jadi Nabi. Jangan jadi Nabi, jadi wali nggak bisa, karena udah kotor di awal. Pernah masuk penjara, nggak bisa ya. Jadi bersih ya. Ya, tidak ada Nabi itu keturunan nasabnya preman. Tahu preman? Istilah kita lah. Nggak ada yang masing-masing, nggak ada keturunan itu. Itulah sucinya keturunan dari Allah nasab. Ya, bolong-bolong aja hantu Ustaz. Iya. Siapa yang menghalang di awal? Sendiri dia. Inilah jagoan sebenarnya Abdul Muthalib. Dipalangnya pakai tangannya. Raja Abraha itu di atas gajah, dihalangnya. Baru memohon dia ke siapa? Kepada Allah. Kenapa bermohon kepada Allah? Tidak ada tempatnya lagi mengadu. Tidak ada tempatnya mengadu. Siapa dia dugaan? Penduduk Makkah lari mungkin. Tentara bergajah. Dimohonkannya sama Allah, datang utusan. Nabi baru lahir, berarti datang pertolongan Allah tuh, padahal Muhammad baru lahir sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Berarti ada ajaran sebelum ajaran Nabi yang hak. Ada kan? Yakin? Sebelum kitab Quran turun ada Injil. Sebelumnya Taurat. Sebelumnya Zabur. Berarti sudah ada kebenaran itu maksudnya. Lahirlah Nabi. Lahir seperti orang berdoa. Pundaknya ini seperti ada bantal. Bisa dibayangkan? Bisa. Tangannya naik begini. Maka ketika saya di ujung nanti ini, kitab ini menceritakan Nabi Muhammad mau meninggal begini tangannya. Karena waktu lahir seperti orang berdoa. Seperti diganjal kepalanya, tengkuknya. Begini. Nanti berdoa dia untuk umat. Ya kan? Ummati, ummati, ummati. Benar? As-salah, as-salah, as-salah. Umatku, umatku. Apalagi? Perhatikan sholat kalian. Sholat kalian. Apalagi? An-nisa, an-nisa. Jaga anak perempuan kalian. Jaga istri kalian. Apalagi? Wa ma malakat aimanukum. Orang-orang yang lemah di sekitar kalian. Begini. Menangis? Tidak. Tidak menangis. Anak ibu lahir menangis? Kau tidak menangis? Ibu pukul, dipukul bidan sampai menangis. Karena takut ibu, anak ibu bisu. Benar? Nabi Muhammad tidak menangis. Karena dari dalam kandungan emaknya Aminah binti Wahb. Siapa nama ibunya? Apa arti Amin? Amin, Al-Amin. Dapat kalau Aminah seorang perempuan yang dapat, berarti jujur kan? Oke, nama ayahnya siapa? Abdullah. Apa arti abdun? Hamba Allah. Hamba Allah arti nama ayahnya. Ibunya dapat dipercaya perempuannya. Yang menyusukannya Halimah Asy-Sya'diyah. Betul? Apa arti Halim? Bersih, berkaitan kan? Ya, di awal menyusukan Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Apa arti Thuwaibah? Thawab. Apa? Yang penuh manfaat. Thawab, pahala. Orang-orang di sekitarnya ini tidak sembarangan. Namanya pun punya makna. Lahir seperti orang berdoa, tidak menangis. Itulah tanda dia nanti jadi nabi. Kandungan namanya tidak mengidam seperti ibu. Ibu mengidam. Ada mengidam mangga? Ada. Gelang-gelang? Ada. Oke. Bawaannya mau mual kan? Nampak ustaz lewat. Nah, sewaktu suaminya ngasih uang 5 juta, mual. Ibu terima uang ini dulu kan? Baru ibu tengok wajah suami ibu kan? Berarti Pak, kita yang dia kalah-kalinya. Nengok duit dah mual. Lahirlah Nabi. Habis itu Ustaz, apa ibrahnya? Irhas, tahu irhas? Tanda-tanda kenabian namanya irhas. Besar nanti namanya mu'jizat. Kalau sekarang wali, irhas,
ujungnya karomah. Kalau Nabi mukjizat. Yakin Bapak Ibu ada karomah? Yakin? Yakin? Nggak yakin? Masa nggak yakin? Saya pernah diberi Allah sedikit karomah. Sedikit karomah. Mana karomahnya? Ya Allah, saya butuh kali uang 500.000. Kalau nggak kau kasih ya Allah, nggak sholat aku lagi besok. Bukan janji. Saya tuntut Allah. Disuruhnya saya sholat sudah, suruhnya saya yakin. Ya, disuruh saya berbuat baik, udah berbuat baik saya uang masa itu. Ya awal-awal taubat, butuh kali saya uang 500.000. Saya minta langsung. Ya Allah, dari macam mana pun jalannya ya Allah, 500.000 aja pun. Saya bilang. Nggak ada lagi, udah lentur tulang belulang. Butuh kali saya masa itu. 0 rupiah. Keluar saya dari rumah, berjalan ke masjid. Saya mohon juga sama Allah, berdoa dalam hati, berdoa lisan. Keluar saya dari masjid, jumpalah dengan orang yang pernah berutang kepada saya, anak pelaut. Utangnya 3.700.000. Jumpa kami. Pak, ndak beli ikan lagi? Ndak. Ini saya baru pulang dari laut, katanya. Ikannya 2 ekor, mau dikasih sama saya 1, dikasihnya uang 500.000. Saya tadi minta apa? 500.000. Ikannya nggak saya terima, karena mungkin tak mau dibaginya ke tetangganya yang 1 ekor. Ada karomah, ada kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perjalanan spiritual yang kita anggap itu tidak karomah, itulah karomah. Dimudahkan oleh Allah, cepat seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lahir Nabi kan? Sudah lahir. Jahiliyah masih merajalela. Lahir Nabi disusukan oleh ibunya sebentar, baru Suwaibah, pembantu Suwaibah, baru diserahkan kepada Halimatus Sya'diyah. Ada nama kampung namanya Kampung Bani Sa'ad, tempat Halimah ini. Ya, jadi pekerjaan orang di situ memang mencari anak untuk disusukan. Jadi datanglah dari Kampung Bani Sa'ad ke Mekah. Onta yang ditunggangi oleh Halimah dengan suaminya itu onta yang udah tua, yang udah kuat lagi jalan pelan, ketinggalan lah. Jadi orang Bani Sa'ad sudah mendapatkan bayi-bayi yang kaya, anak-anak orang kaya. Sampai di Mekah habis bayi orang kaya, yang ada tinggal Muhammad. Kata suaminya, yang nggak ada yang lain itu aja lah. Datang kata Halimah, udah kita musim kemarau di kampung, kambing kita udah kurus-kurus, lahan pertanian udah mengering, ya langka air, gimana ini kira-kira gitu. Alhamdulillah dibujuk suaminya, bawalah daripada tangan kosong. Alhamdulillah ambilnya bayi itu disusukan. Naik ke atas onta, orang sudah berjalan berhari di depan, pulang. Halimah ketinggalan berhari-hari di Mekah. Pas dia gendongnya Nabi Muhammad kecil, bayi naik ke atas onta, ontanya kencang, sehat. Dipacunya lah onta yang duluan. Lihat, tadi apa namanya? Irhas. Besar nanti apa namanya? Mukjizat. Oke. Di bawah duluan jadinya Halimah sampailah di rumah, dalam ruangan kamar Halimah mulai ada terasa keanehan di diri Halimah Sya'diyah. Ya, dia bahagia saja. Disusukannya Nabi Muhammad
sebelah kanan tidak mau. Tidak mau Nabi nolak. Rupanya ada anak Halimah yang kecil, bayi. Dia suka nyusu sebelah kanan. Nabi Muhammad kecil, Muhammad bayi, tidak mau yang sebelah kanan karena nggak haknya. Haknya yang mana? Subhanallah. Yakin ada Allah tuh? Yakin. Jadi sebelah kiri. Jadi itulah ada saudara sesusuan. Kalau perempuan dia, misal Muhammad laki-laki, Nabi Muhammad laki-laki, boleh menikah? Tidak boleh. Luar biasa kan? Nah, ketika Halimah dalam kamar dengan Muhammad, dia susukan sebelah kiri. Besok hari kambing ini pulang gemuk, masuk ke kandang dari lereng gunung. Kan di Mekah tuh peternak tuh kan di bukit, ya, namanya Arab Badui. Arab apa? Badui. Jadi ada 3 dia. Muhajirin Mekah, Ansor Madinah, Badui di lereng-lereng bukit. Disitulah para peternak. Oke, Muhajirin berdagang, Ansor pertanian, cocok tanam, Arab Badui ternak. Makanya dulu zakat 4: zakat niaga, zakat pertanian, zakat ternak, satu lagi apa? Zakat harta simpanan, minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Belajar Pak, belajar Bu ya. Ya, sering dengar-dengar kisah-kisah ini. Insya Allah nanti lengket sendiri ya. Bisa diceritakan ke anak-anak. Lanjut sedikit lagi. Kambing-kambingnya gemuk. Pertanian subur. Hujan lebat. Jadi di sekitar rumah Halimah itu sejahtera. Sudah. Berarti nih, itu masih kecil Muhammad sudah membawa apa? Berkah. Kira-kira adalah anak saya misal kecil meninggal, saya mau bapak ibu merawat anak saya? Saya ustaz kan, meninggal saya dan istri saya, ada anak saya bayi, rebutan tak bapak ibu ngambil? Nampar lah munaya. Tunggu dulu ya Allah. Saya tidak menceritakan kisah ini detail kayak baca buku, tidak mau saya. Saya ngambil hikmahnya. Ada ndak rahmat di rumah Halimah? Ada disuruhnya Muhammad kecil mendoakan supaya gemuk kambingnya? Enggak ada. Ada disuruhnya Muhammad kecil tuh, wahai bayi, doakanlah kepada Allah pertanian kami subur, panennya panen raya. Ada? Enggak ada. Jadi kalau ada orang minta doa ke kiai, boleh nggak? Boleh ya. Maksud saya menceritakan ini, bapak ibu jangan rata menilai orangnya, ya. Jangan samakan jadi mata bapak ibu manusia di luar sana. Tidak bisa. Ada syarfun, kemuliaan orang. Mulia ini 3: kemuliaan orang, kemuliaan tempat, kemuliaan waktu. Gak ada lagi mulia selain itu. Selain Allah, ini yang mulia. Kemuliaan orang. Siapa yang paling mulia manusia di atas dunia ini? Jawab. Nabi Muhammad SAW. Makanya bapak ibu nggak boleh sedikit terbetik mau sama dengan Nabi. Walau tahajud bapak tiap malam. Nggak bisa. Semulia-mulia tempat Ka'bah, Baitullah, namanya aja rumah Allah. Tempat paling
Mulia. Dari situ Bapak Ibu jangan pernah muliakan rumah Bapak. Belum tentu mulia itu. Lebih mulia masjid. Nah, kira-kira gitu. Jangan kalian bilang masjid Sibolga ini lebih mulia daripada Baitullah. Lebih mulia Baitullah. Mulia Baitullah. Ketiga, kemuliaan waktu. Gimana waktu yang paling mulia? 2/3 malam. Ingat saja omongan saya ini. Iya. Ketika Bapak Ibu masuk surga lah. Amin. Ditanya Allah lah. Dari mana ilmu agamanya dapat? Jawablah. Jawablah. Ustaz Khairil. Panggil Ustaz Khairil. Dipanggillah saya. Benar Ustaz ngasih ilmu di Masjid Al-Bihar? Benar ya Allah. Nah, kalian nanti aja belakangan, kata Allah. Biarlah Ustaz Khairil dulu yang masuk. Tadi kan hubungannya kan Muhammad kecil aja, anak Abdullah, hamba Allah. Ibunya bisa dipercaya, Aminah binti Wahab. Yang menyusukannya di pangkal di awal ibunya baru Suwaibah. Punya banyak manfaat, fadilah, halim, yang bersih dia. Iya. Muhammad kecil mau berkah kan ke keluarga Halimah. Maka saya bertanya tadi, kalau meninggallah saya, meninggal istri saya, ada anak saya kecil, mau nggak Bapak Ibu merawatnya? Karena saya atau karena Allah? Karena Allah itu jawabannya. Iya. Nah, berumurlah, bukan belum lagi. Di sini 2 tahun dibawa Halimah. 2 kali ini penyusuan ini. 2 tahun balik dia, minta izin dia. Tambahlah 2 tahun lagi. Minta tambah kan? Minta tambah Halimah kan? Kenapa? Karena sudah kaya raya dia. Berkembang usahanya. Agak beda nah ini. Tambah dirawat, tambah diasuh, tambah banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Bermainlah dia. Bermain sama kawan-kawannya di kampung Bani Sa'ad. Datanglah malaikat Jibril mengambil dia, dilihat kawannya, ditelentang di bedah. Bedahnya saya yakin gaib. Ya, bukan pakai pisau bedah berdarah nih. Di bedah gimana ya? Diambil itu, dicuci, masukkan ilmu, hikmah, keimanan. Jadi kolbu itu lambangnya itu. Ini yang berdarah nih, ini kolbu. Syariatnya iya. Ya, syariatnya itulah kolbu, syariatnya sama kayak Ka'bah. Kalau nggak ada Ka'bah, disuruh sholat, masihkah kita sholat? Masih, karena kita tidak menyembah siapa? Nah, kira-kira gini kolbu. Kolbu itu lebih luas dari langit dan bumi. Contoh, ini kitab. Bisa Bapak Ibu masukkan kitab ini ke hati? Bisa. Terbuka mata, mana muat? Enggak muat. Coba pejamkan mata, masukkan ketiga kitab ini ke dalam. Muat? Masa enggak? Pejamkan mata. Masukkan dia ke dalam. Masuk. Mobil masuk. Rumah masuk. Masuk. Maka jangan kau letak dunia itu di hatimu. Maka saya kalau melihat mobil mewah, saya pejamkan aja mata saya. Saya masukkan ke kolbu saya. Muat. Bukannya besar gali harta kau tuh. Iya Pak. Saya tengok mobil mewah. Kalau saya lihat, yuh cantik kali, mahal kali dia. Saya pejamkan mata saya. Masuk dia ke dalam. Kecil. Itulah tasawuf.
Ya, dirawat sampai 6 tahun baru dikembalikan ke ibunya. Sampai di situ dulu ya, nanti kemana dibawa ibunya dia baru kita sambung. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.